Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah matematika diskrit kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang logika, di mana untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya, Ela Rofiatul Fikriyah, NIM T 2018-7010. Logika sendiri merupakan dasar dari semua penalaran yang didasarkan pada hubungan antara pernyataan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proposisi. Proposisi sendiri merupakan kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tapi tidak dapat sekaligus keduanya, atau tidak dapat sekaligus mengandung unsur benar dan salah. Kebenaran ataupun kesalahan dari sebuah kalimat di atas, maksudnya kalimat proposisi itu disebut nilai kebenaran. Untuk contohnya, 24 bilangan genap, Wakil Presiden pertama Indonesia adalah Muhammad Hatta, Ibu Kota Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya, dan sebagainya. Itu semua merupakan kalimat proposisi. Untuk proposisi A, B, C, D itu bernilai benar, dan proposisi E itu bernilai salah. Proposisi A, B, C, D bernilai benar karena itu sudah ditetapkan kebenarannya. Sedangkan nilai E itu bernilai salah karena seharusnya 20 itu lebih besar sama dengan 15. Sedangkan proposisi F sampai H itu tidak dapat diketahui kebenarannya karena itu perlu adanya pembuktian. Misalkan perempuan itu tinggi. Nah, perempuan itu tingginya berapa itu kan masih belum diketahui, maka dari itu tidak diketahui nilai kebenarannya. Selanjutnya adalah proposisi tunggal. Proposisi tunggal merupakan suatu proposisi yang tidak dapat dipecah lagi menjadi proposisi-proposisi yang lebih sederhana. Contohnya, 5 adalah bilangan ganjil, 2 ditambah 2 sama dengan 5, 10 log 10 sama dengan 1, di mana itu semua adalah proposisi tunggal. Untuk yang A itu bernilai benar, yang B itu bernilai salah, yang C itu bernilai benar. Untuk selanjutnya adalah proposisi majemuk. Proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri dari beberapa subproposisi dan berbagi penghubung logika yang dapat bernilai benar ataupun salah. Untuk contohnya, mawar berwarna merah, itu benar. Violet berwarna biru, itu salah. Maka, mawar berwarna merah dan violet berwarna biru, itu kalimat proposisi itu menjadi salah. Yang kedua, contoh kedua, 17 adalah bilangan prima, itu benar. Bilangan prima adalah ganjil, itu salah karena bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi, yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Maka 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima adalah ganjil, kalimat proposisi ini salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatul Aziza, NIM T 2018-7004. Saya dari Matematika 1 angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang operator logika. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang apa itu proposisi, contoh proposisi beserta penyelesaiannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang operator logika yang mana masih ada hubungannya dengan proposisi. Nah, dalam sebuah proposisi, kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Yang mana operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi ini disebut dengan operator logika. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka operator logika yang digunakan untuk kedua proposisi tersebut seperti A konjungsi P dan Q dinotasikan dengan yang ada di PPT ini ya.
Yang kedua, disjungsi P atau Q dinotasikan dengan seperti ini. Yang ketiga, ingkaran atau negasi dari P atau tidak P dinotasikan dengan seperti ini. Yang selanjutnya, contoh dan penyelesaian. Diketahui, P hari ini hujan, Q murid-murid diliburkan dari sekolah. Jadi di sini kita disuruh mencari konjungsi P dan Q, disjungsi P atau Q, serta ingkaran atau negasi P. Sehingga jawabannya di sini atau penyelesaiannya, maka konjungsi P dan Q hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Disjungsi P atau Q hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Sedangkan negasi dari P di sini tidak benar hari ini hujan, atau bisa juga ingkaran dari P ini yaitu hari ini tidak hujan. Tabel kebenaran. Apa sih tabel kebenaran itu? Tabel kebenaran di sini merupakan tabel yang berisi nilai kebenaran dari sebuah proposisi majemuk. Misalkan P dan Q adalah proposisi, maka yang pertama, konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar, selain itu nilainya salah. Ini tolong diperhatikan ya. Jadi nanti misalnya ada tabel kebenaran, dalam tabel kebenaran itu konjungsi P dan Q akan bernilai benar jika P dan Q di sini keduanya bernilai benar. Selain itu maka nilainya salah. Sedangkan yang kedua, disjungsi P atau Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Yang ketiga, negasi P yaitu dilambangkan dengan seperti ini, bernilai benar jika P salah. Sebaliknya, bernilai salah jika P benar. Selanjutnya contoh. P 17 adalah bilangan prima. Q bilangan prima selalu ganjil. Penyelesaian jelas dari P dan Q di sini bahwasanya P di sini bernilai benar sedangkan Q bernilai salah sehingga termasuk konjungsi. P dan Q 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil adalah salah. Tabel kebenaran. Di sini tabel kebenaran yang kiri di sini merupakan tabel kebenaran konjungsi, yang tengah ini ke tabel kebenaran disjungsi, yang kanan ini tabel kebenaran negasi. Jadi dalam menjawab soal di atas kita dapat menggunakan tabel kebenaran yang mana dalam tabel kebenaran konjungsi di sini. Yang pertama, P bernilai benar, Q bernilai benar, maka konjungsi P dan Q di sini bernilai benar. Yang kedua, P bernilai benar dan Q bernilai salah sehingga konjungsinya bernilai salah. Yang ketiga, P bernilai salah, yang Q bernilai benar sehingga konjungsinya bernilai salah. Yang keempat, P bernilai salah, Q bernilai salah sehingga konjungsinya bernilai salah. Selanjutnya, di tengah ini tabel kebenaran disjungsi. Nah, tabel kebenaran disjungsi, P di sini bernilai benar, Q bernilai benar sehingga disjungsi P atau Q bernilai benar. Yang kedua, P bernilai benar, Q bernilai salah sehingga disjungsinya bernilai benar. Yang ketiga, P bernilai salah, Q bernilai benar sehingga disjungsinya bernilai benar. Yang keempat, P bernilai salah, Q bernilai salah sehingga disjungsinya bernilai salah. Yang selanjutnya di sini yaitu tabel negasi. Untuk tabel kebenaran negasi di sini P-nya bernilai benar sehingga untuk negasinya itu berupa salah. Untuk yang kedua, jika P-nya bernilai salah maka negasinya bernilai benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.